Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan doa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu saya mohon Bapak Abdullah untuk memimpin berdoa. Baiklah, monggo kita sareng-sareng kita sama-sama untuk berdoa memulai kegiatan pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdullah. Kemudian pada kesempatan hari ini, di antara teman kalian mungkin ada yang tidak masuk? Tidak ada, Pak. Semua masuk. Untuk hari ini semuanya sehat, masuk semua. Alhamdulillah. Terus bagaimana pembelajaran siang hari ini? Masih semangat? Semangat, Pak. Semangat. Alhamdulillah. Untuk menambah kesemangatan kita, karena sudah siang, biasanya agak kantuk-kantuk, maka untuk kesempatan ini tirukan kami untuk menahan atau menghilangkan rasa kantuk. Oke? Ya, Pak. Ya. Tolong semuanya tangannya diangkat ke atas, tarik nafas ke atas. Ya, tarik nafas. Terus turunkan lagi. Ya. Tarik sekali lagi. Ya. Turunkan. Sekali lagi diangkat. Diayunkan ke kanan. Dan ke kiri. 1, 2, 3. Alhamdulillah, sekian. Bagaimana anak-anak? Badan terasa enak sedikit? Alhamdulillah, Pak. Ya, Pak, sehat. Penat dan rasakan. Alhamdulillah, anak-anak semua, kita kemarin telah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Maaf sebentar. Kita kemarin telah mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Telah kita ketahui, kemarin kita telah mempelajari bagaimana proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Terus bagaimana pengangkatannya? Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq, definisi dari Khulafaur Rasyidin. Maaf, tayangan sedikit rusak. Benar, Mak, lanjut. Iya, Bu.
Ini share screen-nya tidak bisa dibuka, Bu. Oh, udah Bu Evi, coba dipindahkan ke Pak Muhajirin. Pin, coba pinnya Pak, klik 3 itu. Saya co-host Ibu, jadi tidak bisa memindahkan ini. Oh. Pak Muhajirin. Ini sudah. Yang hostnya Bu Vivil. Bu Vivil. Iya, hostnya Bu Vivil. Bu Vivil, maka Bu Vivil. Saya nggak bisa memindahkan Ibu. Klik 3 titik-titik itu loh, Bu. Iya, sudah sebentar. Coba jenengan klik titik 3 itu. Oh, saya jadikan make host. Iya, Pak Muhajir. Pak Muhajirin masukkan jadi host. Ya. Sudah Ibu. Sudah, monggo Pak. Share screen, klik Pak. Bawah itu loh Pak. J. Sebelahnya record sama chat. Sampun Bapak. Ini jangan jenengan mute Pak. Unmute-nya dibuka Bapak. Y. Ya, unmute-nya dibuka kan Bapak mau berbicara. Ya. J. Ya. Oke, Bu. Tenang Pak, tenang. Nggak usah grogi. Ya. Di bawah ada share Iya, screen sudah, Bu. Pak. J. Sampun. Ampun. Sampun. Terus? Tampilannya hilang sebentar, Bu. Oh gitu. Iya. Setelah Ya. kok bisa hilang ya, Bu? Nah ini sudah. Mudah-mudahan bisa. Sabar. Ya, sudah. Monggo Pak. Mau dikersak ke yang mana? Ya, Bu. Ingat waktunya Bapak. Ini Ya, Bu. waktunya sudah. Bismillahirrahmanirrahim, saya ulangi. J, Ya. monggo. Oke. Kita kemarin telah mempelajari tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Jadi Bapak Ibu semuanya, insya Allah anak-anak semuanya sudah hafal tentang siapa itu Khulafa Ur-Rasyidin. Anak-anak, ada berapa Khulafa Ur-Rasyidin yang kalian pernah pelajari kemarin? Ada? Ada 4. Iya. Ada 4 Pak. Sebutkan anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan di antara Khulafa Rasyidin yang Bakar Siddiq. betul, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa anak-anak? Umar bin Umar bin Khattab. Khattab. Bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Sedangkan yang ketiga yaitu Ali bin Abi Thalib. Hanya sudah hafal dan masih ingat tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Sekarang mengenai definisi dari Khulafa Ur-Rasyidin yang telah kita pelajari kemarin, yaitu Khulafa Ur-Rasyidin. Pertama dari kata apa anak-anak? Khilafah. Al-Khulafa'u yaitu jamak dari khalifah yang artinya pengganti. Kan Ar-Rasyidun jamak dari apa anak-anak? Ar-Rasyid. Artinya apa kira-kira? Mendapat petunjuk. Iya, yang mendapat
petunjuk. Jadi kesimpulannya, khulafa rasyidin yaitu para pengganti yang mendapat petunjuk. Alhamdulillah. Kalian semua insya Allah sudah paham dan masih ingat tentang definisi jumlah khulafa rasyidin. Masuk pada pelajaran atau materi baru. Kalau kemarin kita menerangkan tentang proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Sekarang yang kita pelajari yaitu substansi strategi dakwah Khalifah Abu Bakar, yaitu tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis substansi dan strategi dakwah Abu Bakar. Otomatis Khalifah Abu Bakar dalam menjalankan roda pemerintahan atau sebagai pemimpin atau sebagai khalifah mempunyai strategi atau bahasa kasarnya trik bagaimana agar wilayahnya atau pemerintahnya bisa kondusif itu. Terus walaupun begitu, pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar itu otomatis semua saja dari pemimpin ketika memimpin suatu bangsa atau memimpin suatu pemerintahan pasti ada prestasi. Prestasi, selain prestasi pasti ada masalah. Sekarang begini, pada pembelajaran kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kebijakan Khalifah Abu Bakar. Di antaranya yaitu kebijakan yaitu pengkodifikasi Al-Quran, yaitu pembukaan Al-Quran. Yang lain yaitu perluasan wilayah. Nah, ini yang terakhir. Kalau dua ini tadi raih oleh Khalifah Abu Bakar. Sedangkan yang ini yang terakhir yaitu masalah yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar. Karena model pembelajaran pada hari ini yaitu PBL atau apa anak-anak PBL problem? Learning. Jadi diharapkan nanti para anak-anak semua bisa merumuskan masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar. Insya Allah nanti saya akan tayangkan video. Kalian semua anak-anak harus bisa mengamati pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Terus untuk kesempatan ini atau untuk model pembelajaran ini saya inginkan semua anak-anak ini dibagi kelompok, yaitu kelompok yang pertama Bu Ainun, dan kelompok yang pertama Bu Ainun, Bu Ani, Bu Faizia, dan Bu Fifil. Sedangkan kelompok yang kedua Akhina Abdullah, terus Uhtina Farhan, selanjutnya Uhtina Suratin, Uhtina Sutarsi, dan yang terakhir Uhtina Evi Zuliantika. Itu ada dua kelompok. Sudah masih ingat kelompoknya masing-masing? Pak.
Kalau kalian sudah ingat tentang kelompok kalian, tolong sekarang bergabung antara kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Sudah bergabung? Sudah. Sekarang saya harapkan ini Bapak akan menayangkan video tentang Abu Bakar. Nanti anak-anak bisa mengamati masalah-masalah yang dihadapi oleh Abu Bakar. Apa saja masalahnya? Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Olis. Ya. Terus ini video tentang Abu Bakar. Tolong anak-anak semua mengamati tentang video Abu Bakar. Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Ya, maaf. Rasulullah atau biasa disebut khalifah. Namun khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam bagian selatan untuk bertempur melawan Bizantium sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggalan. Di saat yang bersamaan, berbagai suku Badui yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal, zakat merupakan pilar penting dalam Islam. Mereka beralasan dengan wafatnya Nabi, maka sumpah setia kepada Islam tidak berlaku lagi. Tak hanya suku Badui yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzab. Abu Bakar menyatakan, mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi-nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal di seantero semenanjung Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan mengapa Khalid bin Walid terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini, karena memiliki pengalaman peperangan gurun dan mempunyai keahlian kavaleri.
Baru saja, pasukan di bawah Panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan, Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada khalifah menyebar di seluruh jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Sampai di titik ini, Islam telah berhasil selamat melewati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar, Al-Quran telah berhasil disatukan melalui saran Umar bin Khattab agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya. Disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 632 Masehi hingga wafatnya pada tahun 634 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di belahan utara. Sudah Pak Muhajir. Unmute-nya Pak, dibuka Pak. Kamu hajirin sudah? Itu ke unmute Pak, punya jenengan Pak, nyuwun sewu. Niki Pak, yang ada merahnya ini loh Bapak klik. Ini Pak. Ada tulisan unmute. Nah. Pinter. Lanjut Ya. Pak. Ya. Sebenarnya ini waktunya tinggal 8 menit nih Pak. 24. Oh, iya. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana anak-anak tayangan video tadi? Dengan tayangan video tadi, saya harapkan anak-anak bisa merumuskan masalah atau masalah apa saja yang terkandung dalam atau masalah apa saja yang dihadapi oleh Abu Bakar. Di antara anak-anak, siapa yang bisa merumuskan masalah atau masalah apa saja yang dihadapi oleh Abu Bakar? Kira-kira? Pak. Ya, Ya, Pak. ya coba apa saja? Saya. Pertama Coba apa, Bu? yaitu memerangi nabi palsu. Ya, memerangi nabi palsu. Terus yang lain yaitu Rida. Jadi ada 2 permasalahan yaitu nabi palsu dan memerangi kaum atau orang-orang murtad. Jadi untuk bahan diskusi pada siang hari ini, otomatis kalau perang itu pasti ada latar belakang. Ya. Sekarang
Yang pertama untuk berdiskusi yaitu apa saja yang melatar belakangi timbulnya perang Riddah. Yang kedua, tadi kan nabi palsu. Sekarang Mana Pak? Masih mau dilanjutkan? Masih ada waktunya Pak, 5 menit. Mute-nya Pak, dibuka dulu. sudah. Sekarang permasalahan yang kedua, apakah yang melatar belakangi timbulnya atau munculnya nabi palsu? Sekarang saya harapkan untuk dua kelompok tadi berdiskusi tentang pertama yaitu yang melatar belakangi perang Riddah, dan yang kedua yang pokok permasalahan yaitu yang melatar belakangi timbulnya atau munculnya nabi palsu. Saya mohon untuk anak-anak saling berdiskusi. Sudah, Pak. Sudah, Ya? Pak. Sudah. Ya. Tentang berdiskusi kalian. Tadi kan sebenarnya ada teori to stay to straight. Tapi karena mengingat waktunya sudah hampir habis, saya lanjutkan untuk kelompok yang kedua atau untuk kelompok yang pertama, siapa yang berani maju ke depan untuk presentasi? Saya, Pak. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2, Pak. Dari siapa ini? Sudarse. Ya sudah. Ya, dari Uktina Sudarsih, coba. Nabi-nabi palsu tersebut diantaranya adalah Tulaihah bin Huwailid, Musailamah, Al-Kadzab, dan Aswad Al-Ansi, Pak. Iya. Itu Apa adalah tuh, Pak? diantaranya nabi palsu. Sekarang yang melatar belakangi perang Riddah kira-kira apa? Iya, bisa dipresentasikan, Pak. Ya. Ya. Latar belakang perang Riddah yaitu sebagian golongan tidak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, menolak membayar zakat, dan ada beberapa kelompok kembali menganut tradisi dan agama sebelumnya yaitu paganisme. Meninggalnya Rasulullah sebagai alasan kemurtatan dan pembangkangan mereka. Iya, 100 untuk Bu siapa tadi? Bu Ani? Iya, Pak. Iya, dari kelompok Bu Ani. Ini jawabannya sangat lengkap. Begitu tadi tentang hasil diskusi anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar terdapat sangat tinggi, jadi juga ada banyak masalah. Di antaranya yaitu munculnya nabi palsu, terus ada lagi perang Riddah. Terus sebelum pelajaran pada siang hari ini kita akhiri, bagaimana pembelajaran hari ini? Agak menyenangkan atau agak Ngantuk. Iya. Ya, maaf. Ya. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak.
Mau hilang. Endi wong e? Iya, ya. Anak-anak semua, mungkin waktunya sudah hampir habis dan materi sudah tersampaikan. Ini ada sedikit kuis. Kira-kira masalah apa saja yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar ketika beliau menjabat sebagai khalifah? Saya Bapak, munculnya Nabi Ya. palsu. Ya, munculnya nabi palsu. Dan apalagi? Siapa lagi yang Murtad, keluar dari Ya. Islam. Golongan Orang-orang. itu. Zakat. Ya. 100 untuk para anak-anak yang bisa menjawab. Terus alhamdulillah pelajaran pada hari ini kita dapat menyelesaikan dan insya Allah anak-anak sudah paham semua. Saya harapkan anak-anak tetap di rumah tetap belajar, semangat belajar, dan jangan lupa membaca buku. Untuk pelajaran yang akan datang, yaitu proses pemilihan Khalifah Umar bin Khattab. Yaitu anak-anak diharapkan di rumah bisa membaca buku, bisa mencari sumber dari yang lain, mungkin dari internet atau dari apa saja, yang penting anak-anak bisa mempelajari tentang mungkin pelajaran pada kesempatan ini marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.